Halo guys, kembali lagi di acara podcast Tirai Malam. Malam-malam penuh misteri. Jadi di sini kita akan mengulik hal menarik dari salah satu bintang tamu kita, yaitu mengenai hal mistis seperti Maraga Sukma. Langsung saja kita panggil Kak Rai. Halo guys, jadi di sini kita udah kembali lagi nih di acara Tirai Malam. Di sini kita mengundang bintang tamu yaitu Kak Raida Aziza. Halo. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih kabarnya? Sehat walafiat. Kak. Alhamdulillah ya Kak. Oh ya Kak, kan di sini kita ingin mengulik tentang Kak Raida nih. Katanya didengar-dengar nih Kak Raida tuh sering mengalami Maraga Sukma gitu Kak. Iya betul banget. Saya ingin nanya Kak, Boleh. gimana sih Kak pertama kali Kak Raida itu menyadari kalau Kak Raida itu punya Mata batin. mata batin gitu Kak. Pertama kali tuh waktu aku kecil sih Kak. Kata mama aku waktu sekitar aku TK lah sering ngeliat kalau misalkan maghrib nih masih di luar. Itu tuh apa mah ada putih-putih kayak gitu. Cuman mama aku nggak ngeliat ada apa-apa, terus aku langsung disuruh masuk. Awalnya di situ. Pas aku ngerasa itu, aku sekitar SD. Waktu itu kan sering banget sholat di musola gitu karena deket sama musola. Tapi aku sholat sendiri dan aku tuh nggak tahu. Kayak tiba-tiba lupa aja kalau misalkan emang kakakku tuh lagi jemput mama aku yang abis dari luar kota. Mamaku tuh keluar kota sama adik aku, sedangkan bapakku tuh belum pulang kerja. Pas aku pulang, ya udah kan pintu dikunci kan, kunci biasa ditaruh di sepatu gitulah. Terus aku buka, Ma, assalamualaikum. Nah, ada suara Allahu Akbar. Nah, mamaku tuh suka yang kayak gitu. Kalau misalkan kayak ada tamu atau apa, suaranya digedein kalau lagi sholat. Jadi biar kayak kode ke orang gitu loh. Terus ya ada mama aku nih lagi sholat, tapi kok hening banget. Aku cek lah ke kamar, gak ada. Di kamar mandi gak ada, semuanya sampai kan rumahku 2 lantai. Aku cek ke atas gak ada sama sekali. Terus aku inget, oh iya tadi kan si teteh keluar jemput mama yang dari luar kota. Akhirnya baru inget, aku langsung kunci pintu keluar. Itu pas banget baru abis maghrib ya. Pas sudah keluar, aku bawa sepeda, waktu itu bawa sepeda, nabrak motor. Ternyata motornya ini motor kakakku pas-pasan gitu loh. Mamaku teriak, kamu mau kemana maghrib kayak gitu. Terus aku kan panik kan, kayak gak tahu, pulang. Jadi di situ tuh pikiran apa, yang penting aku keluar dari rumah gitu loh, nggak tahu mau kemana, yang penting keluar. Terus akhirnya disuruh pulang, aku pulang lah ke rumah. Pas pulang ke rumah ditanya, kenapa kamu keluar habis maghrib? Gak bisa jawabnya itu seminggu kemudian. Aku tuh ngedenger suara mama, Allahu Akbar, tapi pas dicek gak ada mama, terus suaranya udah hilang. Pas ditanya kayak diem aja gitu, gak ada suara lagi tuh, sekali doang dengernya. Terus mamaku langsung kayak nenangin aku kayak udah istighfar gitu. Dikiranya kan aku halu atau apa ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kakakku tuh waktu itu asrama ya, karena kan aku SMP, kakakku SMA-nya asrama di Kuningan. Waktu itu akhirnya aku tidur sendiri dan kamar aku di atas, orang tua aku sama adekku di bawah. Jadi di atas sudah wilayah kuasa aku gitu kan. Karena ditinggal sendiri, terus juga di kamar sendiri, ya udah sering ditemeninnya sama hal-hal kayak gitu. Kayak diajak mainnya tuh kayak bayangan gitu loh Kak, bener-bener yang bayangan hitam anak kecil. Terus aku ngeliat kayak dia kayak gini, sini main boneka. Dan aku tuh punya boneka Mickey Mouse, itu tuh dikasih sama om aku. Pas aku cerita ke mamaku, langsung dibuang bonekanya karena kan udah dipegang sama makhluk kayak gitu ya, biar akunya nggak terlalu dihantui. Awalnya kayak gitu sih. Nah habis itu dari situ kejadian itu aku makin lama makin kebuka gitu loh mata batinnya. Mimpi buruk terus, kayak gak dililit sih, kayak dikejar ular. Terus juga aku ngeliat ada ular di rumah aku di ruang tengah, dan ternyata kata uang aku emang ada dia yang bisa ngeliat tuh emang ada, tapi kamu ketemunya tuh di mimpi, nggak yang langsung ngeliat gitu. Terus aku pernah ngeliat mama aku lagi, seringnya tuh mama aku tuh lewat di depan kamar, kan kamar mamaku tuh sliding door gitu kan. Aku tidur waktu itu sama mama aku sama adik aku. Terus ngeliat lah, kok mamaku mau ngambil air kali di galon. Dia tuh pakai bajunya kayak mukena putih gitu loh, panjang sampai bawah. Emang mamaku suka pakai mukena putih. Pas aku lihat kok mamaku bolak-balik depan pintu gitu loh, tapi nggak nengok ke sini, nggak nengok ke arah kamar gitu. Bolak-balik. Terus ya udah ya aku ngadep kiri dong. Pas ngadep kiri tidur, malah mamaku ada di samping aku. Terus aku yang kayak, lah itu tadi siapa yang lewat? Yang nggak mungkin orang lain, maksudnya bapakku juga lagi keluar kota waktu itu.
terus sering ngedengar suara kayak printer, dan kebetulan bapakku tuh sering banget ngeprint berkas-berkas karena kan punya printer di rumah. Terus baru ingat bapakku kan sering keluar kota dinas gitu ya, jadi kayak lah bapak kan lagi keluar kota, terus siapa yang ngeprint, dan mamaku tuh nggak pernah ngeprint sama sekali. Terus yang paling serem itu aku ketemu dia tuh wujudnya kayak cewek, rambutnya tuh kayak gimbal gitu loh Kak, terus pakai baju putih, mukanya hancur, kayak matanya di mana, terus hidungnya di mana, benar-benar kayak dagingnya pada keluar, lidahnya panjang sampai kaki jadi kayak menjulur gitu, terus kayak begini-begini gitu loh, kayak nakutin Kayak aku. nyapa apa gimana Kak? Nggak nyapa, jadi kayak berusaha nakutin, dan dia tuh ya pokoknya nggak, ya gimana sih kalau orang nakutin. Aku di situ ngeliat langsung kayak mau pingsan gitu, lemes, beneran gemeteran, karena kan baru pertama kali ngeliat yang seserem itu. Biasanya tuh cuman ya udah kayak dari Bayangan jauh lewat bayangan gitu ya. kayak lewat-lewat. Ini tuh yang wujudnya ngelihat langsung sampai matanya hancur, kayak ini di mana gitu kan. Akhirnya aku dari situ langsung tidur, nggak tahu ya itu pingsan apa gimana, cuman kayak ngerasanya tidur, tiba-tiba kebangunnya tuh udah pagi. Terus aku mikir kayaknya semalam pingsan deh gara-gara ngeliat kayak gitu kan. Dan dari situ mulailah aku meraga sukma Kak. Berarti udah dari umur 13 tahun ya Kak ya untuk meraga sukma kayak gitu. Iya, enggak 15. Oh 15 tahun Iya ya Kak. 15. Karena itu lagi kebuka-kebukanya banget. Untuk pengalaman meraga sukma ini ada nggak sih Kak yang lebih serem atau hanya tadi yang paling serem itu? Ada untuk meraga sukma ya. Iya. Untuk meraga sukma tuh yang paling serem pertama kali aku meraga sukma, karena aku ngiranya aku dicabut nyawa Kak. Karena kan aku berbaring, pas lagi berbaring itu tidur, pas bangun tiba-tiba kayak, jadi tuh aku baru dijelasin ya, kita tuh punya di dalam tubuh kita ada jasad, ada ruh, ada sukma. Kalau jasad ini tubuh kita, kalau misalkan ruh, kalau dicabut kita kan meninggal kan. Kalau misalkan sukma, dia bisa keluar gitu, bisa lepas dan bisa masuk lagi tanpa kita meninggal gitu loh. Tapi posisi kita tidur. Nah, waktu itu sukma aku ternyata lepas. Jadi pas aku tidur berbaring, sukma aku lepas ke atas. Jadi kayak ini badan aku nih, sukma aku di atas. Oh, iya. Dan posisinya aku juga berbaring. Terus aku ngeliat dong, lah kok melayang gitu loh, maksudnya kok melayang ada. Jadi aku tuh kayak transparan gitu loh badannya. Kok transparan? Astagfirullahaladzim, ini gue dicabut nyawa. Emang waktu itu mikirnya kayak gitu. Terus aku ngeliat kanan kiri, kok nggak ada malaikat Israel sampai kayak gitu. Tapi ngerasa takut. Kayaknya umur gue sampai sini aja deh, kayak ya udahlah astagfirullahaladzim kayak gitu, masih sempet inget kan. Terus ngeliat kok badan gue tidur ya, emang ngeliat ke bawah gitu karena kan posisinya terbang kan. Terus makin lama aku makin ke atas, kayak ini dicabut nyawa kali begini ya, aku mikirnya kayak gitu. Terus nyari malaikat, gak ada malaikat. Kok kalau misalkan bukan dicabut nyawa, kalau misalkan dicabut nyawa gak ada malaikat, tapi kalau bukan dicabut nyawa ini gue kenapa? Akhirnya kayak memberanikan diri buat masuk lagi dong ke badan kayak gitu kan. Itu susah banget Kak untuk masuk ke badan karena ngerasa sakit dan gemeter gitu loh. Di badan aku juga sakit gitu, kayak ditusuk-tusuk. Akhirnya kayak tangan aku yang si sukmanya ini aku masukin ke badan gitu loh. Tapi lama-lama akhirnya bisa. Pas udah masuk ke badan pun proses sadarnya tuh susah. Jadi kayak rep-repan dulu tuh. Terus pas udah rep-repan barulah sadar. Di situ pas sadar melek, oh berarti tadi gue nggak dicabut nyawa. Sempet sadar tuh. Terus akhirnya kayak deg-degan di situ, takut kejadian lagi. Akhirnya nanyalah ke uwaku yang kebetulan satu nasab dan emang kita tuh keturunan yang sama. Terus dia ngomong itu tuh meraga sukma, kamu nggak usah takut kayak gitu. Intinya Wah pesen kalau kamu meraga sukma tuh jangan kemana-mana. Jadi kayak aku tuh bisa kemana-mana gitu loh, mau ke daerah mana tuh bisa. Tapi orang tuh ngeliatnya aku tidur, kayak aku nih mau nguping ada tetangga ngobrol, aku bisa ngedengerin. Jadi pas masuk ke jasad, ke tubuh, ya udah aku tahu apa yang mereka omongin Berarti gitu loh. ingat ya, Jadi kayak kadang kalau di luar panas, oh di luar panas ngeliatin. Terus pas masuk ke dalam tubuh, oh ya tadi panas ya kayak gitu. Jadi ingat apa yang aku ini kayak gitu sih Kak. Gimana sih Kak, Kak Raida ini kan udah sering mengalami terus malahan dari kecil gitu Kak. Iya. Gimana sih Kak buat antisipasi gitu rasa ketakutan Kak Raida akan hal tersebut? Untuk diantisipasinya sih aku pakai amalan ya, karena dibekelin sama uang aku biar meminimalisir itu terjadi, kayak biar aku kuat gitu loh. Amalannya itu aku nggak pakai ayat kursi, karena kalau ayat kursi itu semua jin pasti hafal. Mereka tuh tahu ayat kursi, jadi yang aku pakai tuh sholawat Ibrahim. Jadi aku tuh
pernah nyoba ngetes. Aku ketemu sama satu sosok atau 3 sosok. Aku baca ayat kursi, badan aku makin gemeter. Terus kayak mereka tuh makin ngedeket kak, makin kayak marah Makin gitu. berani gitu ya, Kak? Makin berani kayak. Mungkin menurut dia ya elah ayat kursi doang, gue nggak takut gitu. Terus aku inget, kamu tuh senjatanya bukan ayat kursi, kamu tuh senjatanya sholawat Ibrahim. Aku bacalah sholawat Ibrahim kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai terakhir. Dia meleleh gitu loh. Terus aku juga jadi yang tenang, gak yang gemeter gitu. Terus aku baru nyadar, oh berarti senjata gue tuh sholawat. Dan waktu itu aku sempet dawam tuh bener yang tiap hari ngebaca itu ya, kayak amalannya. Aku dawam sholawat, al-fatihah, itu bisa sampai 100 bahkan 1000. Jadi buat ngetamin diri aku gitu loh. Terus sholat apa ya waktu itu, pokoknya banyak banget amalannya dan doa-doa itu dari aku sih. Jadi itu yang ngebuat aku kuat. Untuk pandangan Kak Raida nih, antara dunia gaib sama dunia nyata itu berdasarkan pengalaman pribadi Kak Raida tuh gimana? Maksudnya gimana tuh kak? Kan Kak Raida sering nih ngalamin hal apa meraga sukma gitu ya Kak? Iya. Di dunia nyata itu menurut Kak Raida kayak gimana? Ya sebenarnya emang ada sih, soalnya aku meraga sukma kan bukan cuma di rumah, pernah juga di sekolah. Emang aku tuh anaknya suka tidur kak, jadi sekolah pun tidur. Tapi sebenarnya sukmaku bangun, jadi guru ngejelasin aku tahu. Orang kan taunya aku tidur ya. Iya. Dan teman aku ngebangunin pun, bangun Rai. Aku ngeliat kayak, udah sih lagi nggak pengen bangun. Tapi pas gurunya kayak, itu suruh bangun dong. Akhirnya aku masuklah ke tubuh. Disuruh jelasin aku tahu, karena emang aku ngedengerin. Jadi ya menurut aku, apa ya, sebenarnya itu tuh ada gitu loh kak. Dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngerasain. Berarti nggak semua orang ya Kak ya? Iya, nggak semua orang. Untuk menurut Kak Raida nih, seberapa penting sih Kak untuk membantu orang lain nih memahami mengenai apa ya meraga sukma kayak gitu Kak? Sebenarnya kalau menurut aku nggak perlu orang lain untuk paham gitu loh. Yang penting diri sendiri aja nih bisa paham kapan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kayak nyadar nih kalau misalkan kita nih lagi meraga sukma. Kalau untuk urusan orang lain percaya atau enggaknya sih itu urusan mereka ya kak. Soalnya kan saya yang ngalamin, jadi ya udah saya aja, yang penting sayanya gitu. Yang penting Kak Raidanya udah tau lah kayak gimana apa harus diantisipasi gitu ya Kak ya? Betul. Selanjutnya nih Kak, pertanyaannya, apakah Kak Raida ini percaya bahwa keberadaan dunia supernatural dapat memberikan wawasan atau pemahaman tentang kehidupan kita di dunia nyata Kak? Percaya sih, kadang ada juga beberapa orang yang udah bersahabat sama dunia yang kayak gitu, tahu gitu loh, dikasih tahu nih sama makhluk ini, kayak kamu jangan kesini, ini bla 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 gitu loh. Sebenarnya itu musyrik sih, kayak tahu duluan dan dikasih taunya sama jin. Cuman ya menurut aku ya nggak apa-apa sih, jangan terlalu dipercayain 100%. Intinya untuk jaga-jaga aja. Contoh nih, kamu jangan kesana, nanti kamu kecelakaan kayak gitu kan. Kadang ada yang orang punya penjaga gitu loh, terus katanya jangan dikasih tahu sama penjaganya, jangan ke tempat A, nanti kamu kecelakaan. Sebenarnya jangan terlalu percaya, cuman kita mengantisipasi aja untuk lebih berhati-hati gitu loh kak, kalau misalkan mau ke tempat A itu. Jadi intinya harus lebih berhati-hati aja ya Kak ya? Iya betul. Untuk Kak Raida nih, gimana sih Kak untuk menjelaskan atau memahami tentang fenomena yang Kak Raida alami kepada orang-orang yang nggak percaya mungkin akan hal seperti itu? Ya kalau misalkan ceritanya penting sih aku bakal berbagi cerita ya kak. Tapi kalau misalkan kayak cuman aku doang yang ngalamin, kayaknya aku nggak bakal berbagi cerita. Lebih sering berbaginya tuh ke orang yang Mungkin lebih mengalami juga ya iya, Kak? mengalami juga dan lebih paham tentang hal itu, kayak aku atau ustadz gitu. Oke guys, jadi itu cerita menarik dari Kak Rai tentang meraga sukma. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti yang Kak Rai ceritakan, intinya jangan takut ya Kak ya? Iya betul. Karena teman-teman hanya memberanikan diri untuk melawan hal-hal tersebut. Jadi jika teman-teman semakin takut, maka hal-hal tersebut akan terus mengganggu kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tirai Malam, malam-malam penuh misteri.